Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di bedah buku Seven Habits. Eh, mau kasih info dulu ya. Jadi buku ini itu yang edisi terjemahnya sudah direvisi dan insya Allah akan terbit ulang. Dan sampulnya mirip gini nih. Nah, jadi nanti kalau belum punya, kemudian pas pengen dalemin di toko buku nemu, silahkan dibawa pulang lah ya. Jangan lupa bayar di kasir tapi. Oke. Nah, di video tentang Seven Habits sebelumnya kita sudah sampai bahasan di habit 2. Lebih tepatnya kita sudah bahas tentang eh, pentingnya untuk punya center atau pusat diri yang berpusat pada prinsip. Nah, karena tanpa berpusat pada prinsip kita akan cenderung untuk reaktif ya terhadap stimulus dari luar yang mengajak kita untuk punya pusat-pusat yang lain. Apakah pusatnya itu pekerjaan, hobi, keluarga, pertemanan, which is semuanya itu penting dalam hidup kita. Tapi kalau dia jadi pusat, maka akan ada waktunya itu akan jadi berpotensi membuat kita tidak efektif. Misalnya ternyata teman kita yang kita jadikan pusat itu ternyata belakangan ketahuan dia punya perilaku yang sangat buruk dan kita udah terlanjur dekat dan ngikutin segala hal yang dia lakukan. Bahaya ya kan kalau kita punya pusat pekerjaan, lalu pada saat pekerjaan kita terlalu demanding gitu ya, membuat kita akhirnya harus mengorbankan banyak hal di keluarga, ya, itu juga tidak efektif hidup kita. Nah, maka berpusatlah pada prinsip. Maksudnya apa? Berpusatlah pada bagaimana membuat hidup kita itu bisa punya keberhasilan dalam jangka panjang. Yang menariknya, pada saat kita berpusat pada prinsip, kita tetap bisa melihat seluruh pusat yang lain itu dalam kacamata prinsip gitu kan. Misalnya kalau kita berpusat pada prinsip, maka kita akan tetap sungguh-sungguh dalam bekerja. Bedanya kita menempatkan kerja pada tempatnya, menempatkan energi kita, mencurahkan energi kita dalam bekerja juga pada tempatnya. Nah, untuk itulah kemudian disarankan bahwa kita untuk menyusun personal mission statement, kata disarankan. Jadi di B2 ini bikin B2 prakteknya adalah menyusun pernyataan misi pribadi. Nah, pernyataan misi pribadi in fact juga sebenarnya bukan hal yang baru banget dari Seven Habit. Kita mengenal banyak tentang goal setting, cuman menurut saya yang paling unik adalah gini, kalau sebelum mendalami Seven Habits saya udah sering membaca, mendengar ya tentang pentingnya untuk punya tujuan hidup. Nah, tapi yang agak jarang dibahas di materi-materi yang lain adalah bahwa penekanan Seven Habits ini mengajak kita untuk lebih dulu menyusun yang namanya misi hidup. Nah, misi hidup adalah sebuah proses untuk sebuah penemuan diri, ya, penemuan diri tentang kita ini sebenarnya hidup buat apa. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu sempurna dan menciptakan manusia dengan tujuan, maka pastinya tiap orang punya tujuan masing-masing. Masalahnya tidak ada orang yang lahir malaikat datang kasih kita dokumen isinya si Teddy ini bakal kerja di mana gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi manusia mesti mendeteksi sendiri tujuannya apa dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Di habit 1 kita sudah bahas ada kemampuan namanya self awareness, sadar selama hidup ini kita senangnya apa saja, potensinya apa saja. Imajinasi, kita bayangkan kita mungkin berminat atau menyukai diri menjadi diri yang seperti apa. Kemudian hati nurani, kita tanya ke dalam sebenarnya Tuhan kasih kita karunia apa. Kemudian kehendak bebas, ya jalani, tentukan kita memilih yang mana. Jadi itu keunikannya. Yang kedua, mission statement itu dianjurkan untuk nanti dibuat dalam sudut pandang yang lebih luas. Nah, biasanya kalau kita ngomong goal setting, umumnya yang dipikirin tuh hanya sesuatu yang sifatnya materi. Materi itu bentuknya apakah pekerjaan, uang, ya, benda-benda yang kita miliki. Itu semua kita perlukan dalam hidup ya. Tapi Seven Habits mengajak kita melihat lebih luas ke berbagai peran yang kita jalani dalam hidup. Gitulah kurang lebih nanti ya. Kita bahas dulu kalau di buku bahasa Inggrisnya halaman 136 yang edisi yang saya pegang. Jadi Pak Covey mengutip sebuah kutipan yang menarik dari Viktor Frankl. Ya, itu kita ingat kisahnya di debit 1 ya. Pak Viktor Frankl mengatakan, we detect rather than invent our mission in life. Saya ulangi lagi ya, we detect rather than invent our mission in life. Nah, sebenarnya untuk merumuskan misi hidup itu yang diperlukan adalah proses mendeteksi
kita nggak perlu menemukan atau membuat. Nah, kalimat ini punya implikasi, yaitu berarti kalau dideteksi maka otomatis misinya tuh udah ada dong. Ya iyalah, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sebuah tujuan, berarti emang misi itu sudah ada. Nah, cuman kita perlu mendeteksi dia ada di mana. Mendeteksi pun nggak mudah, seperti halnya dokter mendeteksi penyakit kan gampang juga kan. Kemudian seorang pencari bakat mendeteksi bakat itu nggak mudah juga. Kemudian apa namanya, KNKT gitu mendeteksi kotak hitam pesawat yang tenggelam itu juga nggak mudah juga ya. Jadi proses mendeteksi inilah yang selayaknya kita lakukan, sehingga nanti misi yang kita rumuskan itu betul-betul merupakan misi yang merupakan tugas kita, bukan misi yang secara reaktif kita adopsi dari orang lain yang belum tentu cocok buat kita. Nah, ada kalimat menarik lain ya yang Pak Covey kutip dari Pak Frankl. Dia katakan, ultimately man should not ask what the meaning of his life is. Seharusnya manusia itu jangan nanya makna hidupnya apa, but rather must recognize that it is he who is asked. Nah, jadi harus menyadari, jadi harusnya lu jangan nanya, Ted, lu tuh hidupnya buat apa, tapi harusnya lu menyadari lu diminta buat apa. Wah, ini agak sedikit beda nih paradigmanya ya. Ya, karena kita sudah diciptakan, kita pasti ada tugasnya, berarti kita mesti mencari tahu kita ini diminta buat apa. Nah, gitu. Dengan kata lain katanya, setiap manusia itu diberi pertanyaan oleh kehidupan, dan dia harus menjawab dengan hidupnya itu sendiri. Wah, ini rada deep ya. Pada saat kita hidup, apalagi sudah mendewasa, sudah nggak akil balik gitu ya, harusnya kita nggak nanya lagi kehidupan ini mau kasih saya apa, atau saya bisa berkarya di mana. Harusnya kita nggak nanya itu lagi kalau menurut kalimat ini. Tapi harusnya kita mendeteksi ya, kehidupan yang tempat kita berada itu sekarang memerlukan apa, dan cobalah untuk menjawab kebutuhan itu dengan apa yang kita punya. Gitu. Nah, disinilah ya katanya dikatakan bahwa disinilah kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini agak nampol juga nih kalimat ya. Jadi mission statement itu kalau dipikir-pikir bukan sekedar impian kita gitu. Saya pengen jadi A, pengen jadi B, tapi ini adalah sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kehidupan. Kehidupan di sekeliling saya perlunya apa? Saya ada di situ. Saya deteksi saya bisa menyumbang apa, dan berikanlah. Karena itu wujud tanggung jawabnya terhadap kehidupan. Wujud bahwa kamu sudah diberi hidup adalah dengan mendeteksi misi dan memenuhi tugas dalam misi tersebut. Jadi nyambung gitu akhirnya saya pas baca ini. Oh ya, pantesan harus habit 1 dulu ya, proaktif, baru habit 2. Selain bahwa ya memang untuk merumuskan tujuan kita perlu proaktif ya, perlu menggunakan 4 anugerah yang kita miliki itu, perlu fokus pada lingkaran pengaruh. Tapi juga sebenarnya merumuskan habit 2 tuh nggak serampangan. Merumuskannya selayaknya haruslah dengan sebuah usaha untuk memenuhi tanggung jawab kita atas hidup yang sudah diberikan kepada kita. Loh kan saya nggak minta hidup. Ada orang sekarang gitu kan. Iya betul, kamu nggak minta hidup, tapi kamu sudah menikmati hidup kenyataannya. Sudah dinikmati ya, bagaimana dong ya kan? Ya harus dibayar lah gitu. Gitu. Oke. Nah, dikatakan Pak Covey bahwa mission statement bukan sesuatu yang ditulis dalam semalam. Ini sebuah proses, perlu deep introspection, careful analysis, thoughtful expression, dan bahkan perlu
ditulis berulang-ulang, mungkin berkali-kali direvisi sampai ke final formnya. Itu pun nggak langsung selesai, karena mungkin saja kita sudah punya mission statement yang kita pegang beberapa tahun, sampai satu titik rasa-rasanya kok ini sudah tidak lagi memberikan arah atas keputusan yang kita ambil. Kemudian akhirnya kita putuskan untuk renungkan lagi, mungkin kita akan ketemu misi yang berbeda lagi. It's okay, gitu ya. Pada dasarnya dikatakan bahwa mission statement itu becomes your constitution. Jadi menjadi konstitusi, menjadi undang-undang kehidupan kita, menentukan mana yang benar, mana yang salah, menentukan kita mestinya kemana. Nah, kalau konstitusi kan sekarang lagi ngetren Mahkamah Konstitusi. Nah, itu katanya harusnya pengadilannya rada beda gitu, karena dia harus bisa melihat sesuatu yang sangat mendasar dari sebuah permasalahan, kaitannya dengan konstitusi yang dipegang. Mission statement juga begitu. Kalau kita punya misi, maka kita nggak lagi memperdebatkan keputusan dalam ranah praktisnya, saya itu mesti beli baju coklat atau baju biru, nggak, bukan itunya. Tapi pertanyaan mendasar adalah, emang saya perlu baju? Emang sekarang ini saya sedang perlu baju? Emang baju seperti ini yang saya perlukan? Nah, itu pertanyaan yang sangat mendasar seperti itu. Oke, prosesnya gimana? Yang jelas kata Pak Kofi, penelitian beliau ini memerlukan sebuah usaha untuk menggunakan our whole brain. Nah, memang beliau di sini mengutip pandangan tentang fungsi belahan otak yang berbeda ya, bahwa otak kiri, otak kanan gitu ya. Otak kiri itu fungsinya lebih ke matematis, logik, struktur, otak kanan lebih ke kreasi, imajinasi. Nah, itu sebenarnya sebuah teori yang belakangan kadang-kadang suka disalahpahami, tapi menariknya saya temukan ini Pak Kofi mau risetnya luar biasa sih, karena pemahaman yang beliau ungkapkan di sini tepat sebenarnya. Jadi in fact dikatakan manusia punya dua belahan otak, fungsinya beda, tapi kita pakai dua-duanya, gitu loh. Jadi kan suka ada tuh yang mengatakan saya ini orang otak kiri, saya orang otak kanan gitu, berarti sebelah doang dong, miring dong otaknya kan. Nggak gitu ya, fungsinya berbeda tetapi keduanya selalu berjalan beriringan. Nah, beliau memberikan penekanan memang kepada di habit 2 ini, katanya kita tuh mesti lebih mendayagunakan fungsi otak kanan kita sepertinya, karena selama ini kita memang banyak menggunakan fungsi otak kiri kita ya, yang terstruktur, teratur, berurutan, logis, sistematis. Nah, karena mission statement itu mengajak kita untuk keluar, pakai imajinasi, membayangkan yang belum terjadi sekarang, bukan yang jauh, otomatis nggak bisa menggunakan fungsi-fungsi yang terstruktur, sistematis, logis itu. Otomatis yang dipakai harus sesuatu yang imajinatif gitu ya. Nah, karena di sini Pak Kofi mengatakan, mengutip Abraham Maslow ya, he that is good with a hammer tends to think everything is a nail. Terjemahannya, dia yang jago pakai palu maka cenderung melihat segala hal sebagai paku. Nah, di sini dipakai untuk memberikan poin bahwa kalau kita nggak menggunakan sisi kreativitas kita, imajinasi kita, maka kita akan cenderung menyusun misi berdasarkan sesuatu yang possible saja, yang mungkin saja. Bapakku kerjanya apa, ya saya punya misi kayak gitu. Ya, lingkungan saya menjadi apa, saya juga punya misi kayak gitu. Dan itu terjadi loh. Jadi di daerah-daerah di Indonesia kita masih temukan daerah yang orang tuh nggak pengen sekolah tinggi-tinggi, SMP udah cukup lah gitu. Padahal mungkin mampu, orang tuanya mungkin lah mampu, apalagi dengan kondisi sekarang ya, beasiswa bisa dicari gitu. Tapi seperti ada ceiling gitu di dalam budaya itu, seperti ada yang menutup tanpa sadar gitu, invisible, orang untuk menembus budaya itu, bahwa ya sekolah tuh harusnya tinggi gitu, bahwa saya possible untuk meraih yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, maka dari itu disarankan untuk kita melakukan latihan expand perspektif. Nah, expand perspektif itu latihannya seperti yang di video pertama habit 2 ya, yang membayangkan kita meninggal ya, kemudian orang-orang di sekeliling kita yang penting itu kemudian mengisahkan diri kita selama hidup. Nah, kita berharap
kita dikisahkan seperti apa oleh orang penting dalam hidup kita. Silahkan ditulis salah satu-satu tuh. Pasangan, suami istri, anak, teman, rekan kerja, mantan atasan, pelanggan kita, bos kita, dan seterusnya. Pak Kofi menceritakan ya. Oke, bentar saya sebelum sana. Kita disarankan bisa mulai ya, kalau rada takut ya ngomongin meninggal, bolehlah ditarik yang lebih dekat ya. Misalnya sekarang usia berapa, maka tariklah 10 atau 20 tahun ke depan dulu misalnya. Nanti dipanjangin lagi. Kalau usia masih 20, pasanglah yang umur 30 atau 35. Tuliskan Anda sedang apa, jadi apa, orang-orang sekeliling menilai Anda seperti apa. Kalau sudah berhasil, mundur lagi 45, mundur lagi 50, kayak gitu. Di-expand ya pemikiran perspektif kita. Nah, sampai ke ujungnya pensiun nih, pensiun untuk akhir hidup kita. Nah, maka bertanyalah apa kontribusi, apa pencapaian yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam bidang kita. Apa rencana kita pada saat pensiun? Nah, Pak Kofi menceritakan bahwa dia nggak berkeinginan pensiun dalam arti berhenti nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Bagi beliau pensiun itu adalah momen untuk berhenti dari rutinitas lama untuk membangun sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna lagi, gitu. Nah, makanya pernah saya ingat satu artikel ya, Pak Kofi cerita, dia itu ditanya sama anaknya, salah satu anaknya kayaknya, apa nih Pak gitu ya, setelah Seven Habits menulis apa lagi. Nah, terus beliau mengatakan, di kepala saya udah kebayang 10 judul lagi minimal gitu. Ya, dan memang kita tahu ya, beliau tidak pernah berhenti menulis sampai akhir hayatnya, selalu keluar buku-buku baru gitu. Nah, di sini diceritakan, disarankan untuk kita memikirkan, membayangkan sedetail mungkin. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang saya kayaknya pengen bisa punya satu tempat tinggal yang di situ bisa mengumpulkan keluarga saya, tapi mungkin detailnya nggak ada. Ya, silakan aja. Nanti Pak Ufi bilang silakan aja, tidak harus selesai sekarang, tapi riset dulu, browsing, lihat-lihat. Saya pengen rumah kayak gini nih, saya pengen kehidupan seperti ini nih. Saya ngeliat beliau tuh kok menarik ya kehidupannya. Yuk kita riset seperti apa, cocok gak buat saya kehidupan itu. Nah, bisa lakukan seperti itu. Pak Kofi mengatakan dia pernah coba nih teknik ini, visualisasi ini di kelas ya, dia ngajar di kampus. Ditanyakan, assume you only have this one semester to live ya, diasumsikan kamu hanya punya satu semester ini hidup, and during this semester you are to stay in school as a good student ya. Kira-kira bagaimana kamu akan menjadi mahasiswa kalau kamu hanya punya umur satu semester ini terakhir. Nah, gitu. Tiba-tiba jawaban itu menarik gitu ya. Kemudian hasilnya juga luar biasa. Banyak di antara mahasiswa itu kemudian mulai menulis, ya mungkin kalau zaman dulu surat, dan sekarang mungkin WA atau email, nelpon orang tuanya gitu, menunjukkan betapa mereka sangat menghargai, mencintai orang tua mereka. Mereka pengen memperbaiki hubungan sama kakak, adik, teman yang hubungannya kurang bagus. Itu hasil-hasil yang muncul di kelas itu gitu. Nah, ini ada satu poin yang menarik di bagian ini ya. Jadi setelah kita tuliskan secara detail, Pak Kofi menyarankan kita untuk sering-sering atau rutin-rutinlah melakukan visualisasi dan afirmasi. Nah, bagi yang belum familiar, visualisasi itu seluruh yang ditulis dibayangkan sedetail mungkin. Nah, kemudian diafirmasi. Diafirmasi itu dibuat sebuah kalimat yang menginternalisasi kalimat ini, tujuan tadi. Misalnya ya, salah satu pernyataan misi itu adalah saya ingin menjadi orang yang, saya membayangkan saya pengen dikenal sebagai orang yang kreatif ya. Nah, visualisasinya adalah bayangannya orang yang kreatif seperti apa, karyanya kayak gimana. Afirmasinya adalah kalimat, bentuk sebuah kalimat yang menginternalisasi kalimat misi tadi. Misalnya
Saya ingin dikenang menjadi orang yang kreatif, inovatif di tempat kerja saya, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk masyarakat. Nah, itu diulang-ulang terus. Nah, sound familiar ya kan? Bahasan ini saya cukup sering dengar di ilmu-ilmu lain ya. Di hipnosis ya, di NLP. Nah, menariknya di halaman 142 itu Pak Kofi mengutip ya, memang dia mengakui bahwa dia memasukkan materi ini ke sini soal visualisasi dan afirmasi karena memang ini hal-hal yang dia temukan efektif di banyak bidang. Misalnya dia ajarkan teknik ini ke anaknya, Sean Covey, waktu anaknya aktif di football ya, American football. Dan ternyata anaknya mengakui bahwa ini sangat membantu. Kemudian dia juga baca riset dari para peneliti di dunia atletik, kemudian di bisnis, bahkan di NASA ya, bahwa para astronot itu diajari untuk melakukan visualisasi dan afirmasi, mengulang-ulang dari dalam pikirannya aktivitas-aktivitas yang harus mereka lakukan pada saat mereka nanti di luar angkasa gitu. Nah, terus beliau katakan ada banyak literatur audio video tips yang berurusan dengan visualisasi sama afirmasi. Disebutkan salah satu adalah neuro linguistic programming. Wah, ini menarik nih ya kan. Di status saya barusan tulis bahwa saya sering bilang sama teman-teman belajar NLP, baca aja 7 Habits ya kan, supaya paham ruhnya, esensinya, akarnya. Teman-teman sudah belajar 7 Habits, belajar NLP supaya bisa mempraktekkan secara lebih praktikal. Nah, terbaru-rupanya emang ya ketemu di sini nih ya, eranya Pak Kofi sama eranya NLP itu memang dekat. Saya pernah nulis artikel soal ini ya. Ya, Pak Kofi itu kan eranya sama-sama di era Human Potential Movement ya. Tahun 70-an ya, NLP lahir sebagai sebuah disiplin yang pragmatis, Pak Kofi lahir sebagai 7 Habits lahir sebagai sebuah disiplin yang lebih ke karakter etik. Tapi sebenarnya keduanya itu bertemu, yaitu sebuah keinginan untuk meneliti orang-orang yang excellence gitu. Jadi nah, cuman dia kasih komentar di sini. Kalau dilihat sih memang teknik-teknik ini bisa dibilang seringkali dianggap sebagai teknik yang personality ethic, yang sifatnya tadi karakter etika kepribadian ya, yang hanya membayangkan ya sifatnya kulit-kulitnya aja lah gitu ya. Nah, tapi kenapa kok belum masukkan di sini? Nah, dibilang poinnya adalah bukan masalah di tekniknya, tapi di penggunaannya. Ya, kalau visualisasi afirmasi digunakan hanya untuk memvisualisasikan misi, tujuan yang sifatnya materialistis gitu ya, ya tentu dia akan menjadi personality ethic. Tapi kalau dia digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu yang mendasar, yang akar, yang karakter, ya dia akan menguatkan kehidupan kita gitu. Misalnya alih-alih kita cuma bayangin, oh saya punya mobil, saya punya rumah gitu ya, saya punya uang, ya itu kan satu sisi materi. Tapi di sisi lain bayangkan juga bagaimana saya menjadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang bekerja keras ya, sahabat yang baik, sahabat yang care, kepala keluarga yang bertanggung jawab ya, kemudian anggota keluarga yang harmonis ya, seperti itu. Selama itu digunakan, maka dia akan menyokong karakter etik kita. Itu tadi cara pertama, langsung bayangin ya. Nah, cara kedua untuk melengkapi dikatakan adalah identifying roles and goals. Nah, jadi Pak Kofi menyarankan kita untuk memetakan tuh peran-peran kita dalam hidup ini apa saja sih. Saya sebagai karyawan, saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai anak, saya sebagai tetangga, saya sebagai sahabat, saya sebagai anggota komunitas dan seterusnya. Petakanlah peran-peran dalam hidup. Nah, kemudian setelah kita petakan, untuk tiap peran bayangkan masa depan yang Anda inginkan. Nah, terutama terkait dengan tokoh kunci di masing-masing peran tadi. Kalau saya suami, maka tokoh kuncinya istri. Maka bayangkan bagaimana istri ini akan mengenang kita sebagai suami. Kalau saya karyawan, maka bayangkan ini bos saya atau teman-teman saya. Maka bayangkan bagaimana teman-teman saya, bos saya akan menilai saya sebagai karyawan. Kalau saya guru, maka ini murid-murid saya.
Kalau saya pebisnis, maka ini karyawan saya atau pelanggan saya. Nah, disinilah dikatakan ini menariknya, karena ada paragraf yang bunyi, one of the major problems that arises when people work to become more effective in life is that they don't think broadly enough. Pada saat orang belajar soal bagaimana hidup yang lebih sukses, lebih baik, karena yang dipikirin tuh satu aja, karir doang, materi doang gitu ya, tidak cukup luas gitu. Nah, justru exercise ini mengajak kita untuk memikirkan misi kita lebih luas di peran-peran yang lain juga gitu. Nah, sampai sini kemudian Pak Kofi membahas lebih lanjut soal penting juga kalau gitu dong kita menyusun yang namanya family mission statements. Nah, pernyataan misi keluarga. Lawang kita hidup sendiri aja perlu arah, apalagi ini sekumpulan orang. Kalau nggak punya arah yang sama, pasti akan terjadi perbedaan kepentingan, karena tiap orang punya mau masing-masing gitu. Jadi silahkan ya, luangkan waktu bersama keluarga untuk mendiskusikan misi keluarga Anda. Nah, dan beliau katakan bukan dokumen akhirnya yang paling penting, tapi proses berdiskusi, berdialognya itu yang akan menguatkan keluarga. Dokumennya bisa dipakai buat pengingat. Begitu juga dengan organisasi. Beliau katakan penting organisasi untuk punya organizational mission statement. Nah, ini sih di era tahun 70-an buku ini terbit, 80-an ya. Mungkin istilah visi misi organisasi paling tidak yang saya tahu ya di Indonesia nggak terlalu populer ya. Tapi sekarang sih udah makin populer, semua organisasi pasti punya visi dan misi. Nah, ini dikatakan di sini, beliau di sini cerita soal bagaimana dia punya pengalaman di beberapa organisasi, terutama di salah satu organisasi yang sebuah hotel gitu, jaringan hotel chain gitu ya. Yang beliau temukan kok pelayanannya extraordinary banget gitu ya. Nah, ini membuat beliau penasaran, ditelusuri ya, ditanya tadi pada orang-orang yang melayani dia, tanya, ternyata kata kuncinya adalah karena tiap orang punya misi dan organisasi punya misi. Dikatakan, iya tapi organisasi lain juga banyak punya misi, tapi nggak kayak kamu, apa yang kamu lakukan? Dia katakan begini, misi di organisasi ini dibuat oleh semua orang. Maksudnya semua orang, ya semua orang kontribusi. Sampai level ke clerk pun, cleaning service kontribusi. Kira-kira Anda berharap misi kita apa? Tuliskan. Nah, itulah yang kemudian datanya diolah jadi misi organisasi. Pasti kebayang kompleksitasnya ya. Cuman itu rupa-rupanya membuat orang kemudian punya rasa kepemilikan. Nah, setelah misinya ditetapkan jadi satu misi, kemudian ini di cascade. Nah, unik nih cara cascade-nya. Cara cascade adalah tiap individu diminta untuk kembali merenungkan, kalau misi yang sudah kita tetapkan bersama ini, berarti misi peran Anda itu apa? Nah, kalau saya cleaning service berarti misinya apa? Kalau saya petugas kafe, misi saya apa? Kalau saya petugas resepsionis, misi saya apa? Kalau misi organisasinya seperti ini. Nah, sehingga terjadilah proses alignment yang luar biasa. Bahkan ketika beliau menginap di hotel yang lain yang mereka sama, dia merasakan sesuatu yang sama, ruhnya sama. Luar biasa seperti itu. Begitu teman-teman semua, bedah habit 2 kita selesai sampai di sini. Buat saya habit 2 di 7 Habit ini unik karena saya ya so far saya baca buku-buku leadership lain, ya banyak sih yang belum saya baca, tapi so far dari yang saya baca belum ada yang punya angle seunik ini gitu ya. Angle-nya yaitu fokus kepada alasan keberadaan kita, kemudian lihat hidup lebih luas, tidak hanya 1-2 aspek saja, kemudian pikirkan misi atau sesuatu yang sangat mendasar, baru kemudian pikirkan hal-hal lain, baru pikirkan goal-goalnya, tujuan-tujuan target yang lebih spesifik yang lain. Ini sangat unik sekali gitu. Jadi tidak sekedar punya goal setting, tapi goal setting yang betul-betul mendasar dan meluas dan berbasis kepada prinsip. Begitu, moga-moga bermanfaat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, habit 3 ya. Silahkan dicoba dipraktekkan, menulis mission statement bagi yang belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.